Karena pencabutan subsidi BBM, lantas ada demo-demo, ya oke, nggak masalah, itu demokrasi. Tapi ada juga yang beralasan bahwa mereka demo itu katanya rakyat kesulitan. Apa benar begitu? Ya bisa jadi, ada benarnya. Tapi nggak semua kan. Yang jelas, dengan adanya demo kenaikan BBM, ada juga pihak yang seneng, yaitu yang doyan demo tadi. Kemudian katanya perekonomian sulit, BBM naik, lalu memprovokasi orang-orang yang punya massa untuk turun ke jalan, bikin macet. Lalu habis demo kenaikan BBM, korlapnya beli Pertalite di pom bensin. Padahal bukan jatahnya. Berarti makan subsidi dong. Lalu dibilang kehidupan sekarang makin sulit, banyak pengangguran. Menurut saya, kalau soal pengangguran atau kerja, itu kadang-kadang nggak terkait langsung sama kenaikan BBM. Itu adalah pilihan. Biar kata BBM gratis juga, yang nganggur juga pasti banyak. Ya, ya. Jadi ceritanya begini, Bos. Saya kenal seseorang kawan. Dan beberapa tahun lalu memutuskan katanya untuk hijrah dan menjauhi riba. Dia keluar dari perusahaan, memang perusahaan itu terkait dengan perbankan, lalu dia juga udah tidak lagi menggunakan jasa bank buat transaksi kesehariannya. Lalu gimana caranya untuk nyimpen duit? Dia beliin perhiasan dan dipakai oleh anak istrinya. Wah, rame banget di leher, di gelang, di cincin dan sebagainya. Risikonya? Ya beberapa waktu lalu istrinya terluka karena jadi korban jambret gelang emas. Dan sejak itu dia kembali menggunakan bank. Iya, bank syariah is oke, tapi kan mirip-mirip juga, ada ATM-nya juga. Ya kalau cuma ditabung, ya, apalagi cuma di bawah 100 juta, ya ibaratnya taruh uang di bank itu kan ya cuma demi keamanan aja sebenarnya. Juga kemudahan transaksi untuk keperluan sehari-hari. Jadi buat bayar apa saja sekarang kan lebih mudah online kan. Coba kalau kawan saya tadi itu, yang masih nyimpen duitnya di perhiasan. Bayangkan, masa bayar kuliah anaknya pakai kalung? Pagi-pagi ibunya udah berangkat ke kampus, bawa kalung emas, bawa timbangan, bawa saksi, bawa satpam takut dijamret lagi. Ribet. Ya. Dan ternyata cerita ini berulang dengan kejadian serupa di Solo. Ya, ada duit puluhan juta milik seorang penjaga sekolah di Solo, namanya Pak Samin. Halo Pak Samin. Itu katanya rusak dimakan rayap karena ditabung di celengan plastik. Pak Samin ini menabung selama 2,5 tahun, saudara-saudara, dalam 2 wadah yang berupa celengan yang dibuat dari plastik. Bayangin, 2 celengan itu, kata Samin, sudah penuh. 2,5 tahun nabung. Luar biasa kan? Karena diniatin itu pasti. Bahkan di masa pandemi saja, Pak Samin itu bisa nabung sampai 100 jutaan jumlahnya. 2,5 tahun. Gila ini. Respect saya ini. Meski separuhnya dimakan rayap. Sialan itu. Aduh. Ini berita memprihatinkan ya. Tapi kemudian jadi pelajaran berharga buat masyarakat luas. Duit hampir 50 juta rusak dimakan rayap karena ditabung di celengan. Dan sekali lagi Pak Samin ini adalah hanya seorang penjaga sekolah di daerah Pasar Kliwon Solo. Bukan pegawai tinggi loh, bukan pedagang besar, cuma penjaga sekolah. Gila, jaga sekolah segitu. Kalau jaga balai kota, berapa itu? Tapi tetap bisa nabung. Seorang penjaga sekolah tetap bisa nabung. Kalau di Jakarta, ada kadrun ya, meski pandemi, tetap ya, bisa dia. Bukan nabung, tapi nasbung. Beda ya, nabung sama nasbung. Nah, ini agak satir ya. Inilah keajaiban sebuah kesabaran menabung. Meski tekniknya agak riskan ya, Pak Sarmin tadi. Nabung di celengan plastik. Mungkin ini praktis ya. Tapi keamanannya itu loh. Kan jadi terbukti rapuh kan. Udah gitu nggak dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan kalau nabung di celengan
bagong, apalagi di celengan plastik itu tadi kan. Ini peluang nih buat Bank Indonesia nih. Siapa tahu menabung di celengan, kelak celengan plastik lagi. Masih banyak yang melakukan loh ini. Nyelengin duit di plastik masih banyak di desa-desa. Bisa juga didirikan misalnya oleh Bank Indonesia ya, didirikan LPSC, Lembaga Penjamin Simpanan Celengan. Nah, kisah Pak Samin ini juga pelajaran yang sangat berharga. Bahwa meski dalam kondisi pandemi, ya, ini kalau bisa tetap kerja apa sajalah, yang penting halal dan tidak melanggar hukum, ditambah berhemat, bisa loh. Bisa itu buat naik haji atau umroh tuh bisa ternyata. Kayak gini kok katanya perekonomian Indonesia dalam bahaya. Iya, mana mungkin perekonomian dalam bahaya, lihat itu, duit aja sampai dimakan rayap. Ya, Pak Samin ini telah membuka mata masyarakat Indonesia bahwa meski hanya seorang penjaga sekolah, dengan giat menabung, cita-cita bisa tercapai. Cita-cita Pak Samin mungkin pengen diumrohkan oleh Wali Kota Solo. Iya, kenapa nyangkutnya ke Wali Kota Solo ya? Karena ada kabar nih ya, yang saya terima, karena Bank Indonesia ini nggak mau atau nggak bisa nukerin semua uang yang rusak dimakan rayap itu. Katanya cuma 10 jutaan yang ditukerin, ya karena rusaknya udah sangat masif. Maka kemudian Mas Gibran, Wali Kota Solo, bakal mengusahakan umroh. Tetap bisa umroh lah buat Pak Samin ini. Luar biasa nih ya Mas Gibran ya. Hatinya lembut banget. Kelihatannya jutek, tapi hatinya halus ya, luar biasa. Coba kalau kejadian ini di Jakarta. Misalnya nih Pak Samin penjaga sekolah di Jakarta. Apakah Pak Samin masih bisa nabung? Mungkin bisa ya. Kalau saja program OKOC itu beneran terlaksana. Aduh, gatal ya nggak nyenggol-nyenggol Anies. Iya. Ya, hantu yang bernama perekonomian terpuruk itu sebenarnya cuma jadi obrolan kelas akademis saja. Dan kelas oposisi terutama. Karena kalau di tataran rakyat kecil, pengurangan subsidi di Pertalite dan juga solar diikuti oleh beberapa kenaikan barang, itu tetap bisa dilewati seperti biasa kok. Saya yakin itu. Karena otomatis penghasilan bagi yang kerja terutama, itu juga bisa saja menyesuaikan. Mungkin UMR-nya naik lah. Yang pasti ada penyesuaian. Nah itulah yang terjadi di rakyat kecil menurut saya. Ya Pak Samin contohnya tadi, sampai bisa nabung sedemikian disiplinnya, seolah ngasih tahu ke kita bahwa di kota kecil Solo, kalau gaya hidupnya nggak berlebihan, masih bisa kok nabung. Ya, soal duitnya dimakan rayap itu karena rayap juga sudah merasa susah makan kayu. Karena kusen-kusen di rumah itu sudah berganti dari kayu berubah jadi aluminium yang keras. Ya, sementara memang jadi dilema ya, khususnya buat kawan saya yang saya ceritakan di awal tadi, nabung di bank takutnya riba katanya. Ya kita hormati itu kalau itu jadi prinsip dia. Lalu giliran duitnya dimakan rayap misalnya, kok minta gantinya ke bank? Jadi gimana dong? Ya karena di situasi saat ini, orang punya rekening bank itu bukan karena mengharap bunga mungkin ya. Nyaris nggak ada bunganya menurut saya. Karena bisa saja kepotong biaya admin gitu ya. Kalau saya menyimpan uang di bank karena memang mengharap kemudahan dalam bertransaksi keperluan sehari-hari saja. Itu apalagi tinggal di Jakarta. Kebayang kalau pakai mata uang emas misalnya. Gimana kalau mau beli token listrik? Mbak mau kemana kok bawa-bawa cincin? Saya mau ke Indomaret isi pulsa. Begitu si mbaknya tadi pulang dari Indomaret, si mbaknya kelihatan sedih, ditanya lagi, loh mbak kenapa pulang lagi? Tadi di Indomaret cincinnya gede-gede semua, nggak ada kembalian. Jadi ribet kan ya. Nah pelajaran berharga dan dari Pak Samin tadi, yang duitnya dimakan rayap itu juga akhirnya saya jadi tahu kenapa dari kecil ibu saya selalu bilang kalau mau nyelengin itu jangan duit kertas, yang duit koin aja tuh, biar nggak dimakan rayap. Wah, nyelengin duit koin sih emang lebih aman, rayap nggak doyan.
Tapi kakak saya doyan. Tiap hari itu dicolokin buat main dingdong. Iya. Nah, kabarnya masih bakal ada nih demo-demo lagi di Patung Kuda. Apalagi PKS ya. Nah, saya perkirakan PKS itu sampai bikin IO loh, khusus buat demo BBM ini. Masif banget ya. Dan saya juga heran, kenapa lokasinya selalu di Patung Kuda? Apa nggak khawatir itu kudanya sampai bosen? Kemarin saya dari Sudirman lewat Patung Kuda. Kalau saya lihat sih kuda-kuda di patung itu udah jarang yang senyum lagi. Iya, mungkin keseringan denger mobil komando. Iya, Pak, dia ada mobil komando, ngendonnya di situ. Keseringan denger seperti ini misalnya ya. Dari atas mobil komando. Siapa kita? Siapa? Loh, siapa kita? Siapa? Hati-hati, 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 provokasi. Tiap hari dengar itu. Atau yang gini dengernya. BBM naik, Jokowi turun. BBM turun, Jokowi naik. Lalu di pojokan ada yang nyeletuk. Loh, Anies gimana, Pak? Anies didiemin aja. Dia sebentar lagi juga turun. Oke. Terima kasih. Saya Mas Jobray. Aman kan?